Permasalahannya mungkin percekcokan ya. Masokan, mungkin bisa sedikit diceritakan Masokan pendaftaran gugatan cerainya itu kapan dan apa sih penyebabnya Masokan? Gugatannya kalau nggak salah tanggal 31 Maret ya. Permasalahannya mungkin percekcokan ya. Banyak perbedaan-perbedaan di antara gue sama dia yang membuat kita sulit untuk membangun satu rumah tangga yang baik menurut kita masing-masing gitu. Dan juga mungkin dari cara mendidik anak, kan, dari cara apapun juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang bertabrakan lah gitu ya. Beda prinsip lah gitu. Itu sih masalahnya. Nah itu pendaftarannya sendiri diajukan sendiri atau hanya kuasa hukumnya saja Mas? Apa nih? Yang mengajukan waktu datang ke PN, Oh iya, kuasa hukum. Nah ini agak mengejutkan Mas ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Mas gugat cerai gitu loh. Kadang kan selama ini kan terlihat baik-baik saja gitu kan Mas. Iya kan, pasti kan yang namanya perceraian kan nggak mungkin tiba-tiba, kan pasti ada proses-prosesnya. Tapi karena emang kita sudah tidak bisa lagi, ya kan, terlalu banyak perbedaan-perbedaan dari hal prinsip dan lain-lain hal yang membuat mungkin opsi cerai itu yang harus diambil. Percekcokannya sendiri sudah terjadi berapa Mas? Apakah benar 1 tahun belakangan ini Mas? Sebenarnya kalau percekcokan itu mungkin lumayan sering ya, karena banyak perbedaan-perbedaan di antara kita yang membuat sering gitu cekcok. Dibilang seberapa sering pun lumayan lah ya, karena itu perbedaan itu. Tapi kan kita nggak bisa langsung nggak cocok cerai, itu nggak begitu kan. Namanya 2 orang jadi satu itu pasti banyak hal-hal yang harus kita mengerti. Jadi dalam hal 2 tahun ini saya pasti untuk belajar, untuk memahami, belajar untuk mengerti kekurangan masing-masing ya kan. Tetapi dengan waktu berjalan mungkin perbedaan itu terlalu besar, perbedaan prinsip hidup itu terlalu banyak yang membuat sepertinya kalau dilanjutin takutnya lebih dalam lagi mereka gitu. Jadi mungkin untuk kebaikan kita bersama mungkin kita bisa berjalan sesuai dengan prinsip masing-masing. Kalau untuk pisah rumah sendiri sudah berapa lama Mas? Pisah rumah semenjak proses ya cerai mungkin sebulanan ya. Sebulanan ya? Kurang lebih ya. Saya juga lupa pasti kapan, ya pasti di masa-masa proses cerai ini sih gitu, supaya ya menjaga aja gitu, supaya tidak ada hal yang terlalu dalam ribut lagi atau gimana gitu. Jadi emang pisah itu solusi yang baik, pisah rumah ya. Nah, saya agak garis bawahi soal perbedaan prinsip mendidik anak gitu Mas. Itu lebih spesifiknya apa sih Mas perbedaan prinsipnya? Mungkin itu nanti dengan waktu berjalan akan saya jabarkan ya kan. Pastinya untuk saat ini saya lebih bisa hanya mengatakan yaitu perbedaan prinsip, cara mendidik, cara semuanya itu yang terlalu beda gitu, tidak sesuai dengan kita masing-masing. Tapi untuk rincinya seperti apa mungkin belum saatnya. Nah, ini kan tanggal 14 sidang perdana ya, mediasi Mas ya? Sidang mediasi. Sidang mediasi itu perdana kan berarti ya? Iya. Ada plan untuk datang dan ketika majelis hakim memediasi ada kemungkinan untuk kembali lagi? Kalau ditanya apakah akan kembali lagi, maksudnya rujuk? Sepertinya untuk kebaikan kita bersama pisah ya.
Bisa. tidak mungkin bisa rujuk lagi, karena opsi cerai ini kan bukan dibuat semata-mata langsung gitu loh. Banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak proses-proses sebelum memutuskan untuk bercerai. Jadi tapi kan proses sidang itu kan harus dijalankan, ya kan, kita mesti menghargai proses itu, ya kita jalankan proses itu. Akan hadir? Hadir, sejauh ini hadir. Mas sendiri hadir berarti ya? Hadir, ya. Sejauh ini masih hadir sih, menurut arahan dari kuasa hukum ya. Nah, untuk Jayden sendiri Mas, kondisi saat ini tinggal sama Mas atau seperti apa Mas? Sama Vivian. Sama Vivian. Nah, dan gimana Mas? Maksudnya apakah tetap akan mempertahankan Jayden di Mas gitu atau gimana? Enggak, memang sih pada prinsipnya kan kita mengurus bersama, ya kan? Karena biar gimana pun Vivi ibu kandungnya, dia pasti akan menjaga Jayden dengan hati, dan terbukti dengan waktu yang sangat singkat juga Jayden sangat pipir tembem, sehat sekali. Tiap hari juga aku juga video call sama Jayden, diusahakan setiap hari untuk ya komunikasi sama dia. Terus ada main game juga, dia kan suka main game online juga kan. Tapi yang gue lihat apapun itu Vivi bukannya, dan dia akan mencintai Jayden sepenuhnya. Jadi tidak ada masalah, karena biar gimana pun dia orang tua juga, jadi ya dengan kita merawat bersama mungkin lebih baik. Tapi saat Jayden sama Mas sama si LS ini, bagaimana sih perlakuannya Mas? Ya itu nanti akan ada penjabaran tersendiri. Yang pasti fokus kita sekarang adalah, yang kita lihat adalah Jayden baik-baik saja, dia sehat, dia happy sekarang. Itu yang terpenting, karena pada prinsipnya adalah saya mau Jayden bahagia. Jadi kalaupun dia bahagia, gue senang. Nah gitu aja. Tapi untuk bagaimananya, secara detailnya, biarkan proses itu berjalan. Mas sendiri sering meluangkan waktu dengan Jayden? Mungkin jalan-jalan kah sama Jayden atau seperti apa? Oh pasti, biasanya selama itu pasti diusahakan kita jalan, mau ke mall kah, mau kemana kah, itu pasti, karena gue juga udah bekerja, juga capek ya. Tapi begitu nggak ada kerjaan, gue memilih untuk di rumah main sama Jayden, main sama anak-anak gitu. Jadi ya waktu anak kan penting juga, hanya bekerja aja kan. Jadi ya tapi gue percaya apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada sebab akibatnya. Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin Tuhan mau membuat gue lebih baik lagi, mungkin Tuhan mau membuat Jayden lebih baik lagi. Jadi kita harus syukuri apa yang terjadi, meskipun pada proses itu kadang-kadang nggak enak ya. Tapi Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita semua. Terkait tuntutan Mas, ada nggak yang diajukan tuntutan di perceraian ini Mas? Maksudnya tuntutan entah gonogini atau seperti apa Mas? Gue fokus di perceraian. Fokus di perceraian saja ya. Nah beberapa waktu lalu dia sempat mengupdate foto bareng ibunya Mas Okan sendiri gitu Mas. Terus lalu ada ibu berkomentar bahwa nggak apaan itu gitu loh. Ya sebenarnya gue tuh orang yang gaptek ya, gue nggak gitu online cek medsos ya. Cuman mungkin kalau yang lain mungkin ada yang lihat, ada yang komen, dan adik gue di Turki yang telepon nanya, dan gue baru tanya sama orang-orang rumah, emang ada updating posting apa? Ternyata ya itu posting apa, dia mau nyebut Rehan. Mama sedikit sedikit dibilang marah enggak, tapi dia tidak suka dengan apa yang diposting. Karena pada prinsipnya dia juga sedih, gue begini ya kan, Jayden juga gitu. Jadi mungkin dia meluangkan sedikit opininya lah gitu loh, untuk tidak membawa-bawa ibu Rehan ya. Nah,
kan hak orang, itu nggak bisa larang kan. Tapi kalau mama nggak suka ya ya nggak suka. Tapi memang dari awal mama tidak suka tuh seperti apa sih mas? Nggak suka apa nih? Nggak suka sama si Enggak, itu? enggak. Dulu kan kita pernah ke Turki jengukin mama. Pada saat itu ya semua fan aja gitu, tapi setelah apa yang terjadi belakangan ini tidak ada ibu yang seneng lah pasti ya dengan kondisi seperti ini, berita seperti ini. Pasti sedih lah, sedih normal. Lalu terkait kabar yang dia sebut mas, maaf ya, yang homo itu gimana mas ya kabar itu tuh? Ya kalau masalah homo atau bagaimana, sebenarnya orang-orang terdekat juga tahu. Gua nggak bisa membuat satu Indonesia berpikir apa yang mau gue pikirkan. Setiap orang punya apa ya, punya pemikir masing-masing. Yang pasti orang-orang dekat, orang-orang yang kenal gua, orang-orang di sekeliling gua yang tahu siapa gua, apakah betul yang disangkakan ke gua benar atau tidak. Jadi gue jalankan aja. Tapi ini kan udah masuk ranah pencemaran nama baik mas. Iya, cuman itu kadang-kadang resiko kita sebagai public figure ya. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita, pasti ada orang yang mau membuat kita susah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kita nggak bisa memaksakan orang. Lu harus pikir A, lu nggak boleh B, nggak mungkin juga. Karena tiap orang punya masalah beda-beda, punya penilaian beda-beda. Yang pasti keluarga gue tahu, teman-teman gue tahu gue siapa, background gue apa, dan apakah mungkin gue seperti itu, gitu aja sih. Yang penting kita jalanin aja. Nggak mau melaporkan mas karena udah mencemarkan nama baik? Laporkan nggak usah lah, karena kita banyak pekerjaan, kita harus fokus dengan corona ini juga ya. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah kita gubris lah. Yang penting kita jalanin aja apa yang kita punya prinsip hidup seperti apa, dan juga sebenarnya orang tahu lah apakah itu ya atau enggak, orang tahu sebenarnya. Yang tahu gue ya. Sedikit tentang dia dilaporkan itu gimana mas ya? Tahu nggak kabar itu? Tahu nggak kabar dia dilaporkan oleh Vivian? Iya kan udah berita sudah di mana-mana. Gue kan nggak tahu menau, kan dengar berita berkembang. Ya itu kan biarkan proses berjalan ya, karena gue nggak mungkin pikirin semuanya. Gue harus pikirin masalah gue sendiri kan, masalah perceraian dulu. Karena kalau mikirnya bersamaan nanti repot. Yang penting mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga baik dan positif.